Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk mengembangkan bisnis, ya, ataupun bisa disebut dengan business development, di mana business development di sini memiliki pengertian menurut beberapa para ahli, yaitu pengembangan bisnis adalah suatu usaha memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang. Ini menurut Hafsah tahun 2004. Tetapi menurut Browns dan Petrol pada tahun 76, beliau menyampaikan bahwa suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia ataupun masyarakat. Tetapi menurut Anurago pada tahun 2007, beliau menyampaikan bahwa suatu tanggung jawab dari setiap perusahaan atau wirausahawan yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi dan kreativitas. Jadi kesimpulannya bahwa menurut pendapat para ahli, pengembangan usaha di sini adalah cara yang dilakukan oleh pelaku usaha ataupun para pengusaha untuk memperbaiki bisnisnya dari mulai sekarang ataupun yang akan datang, di mana pelaku usaha itu untuk mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen ataupun masyarakat dalam pengembangan usahanya. Selain itu juga si pelaku usaha itu butuh kreativitas, butuh motivasi untuk bisa menyongsong pengembangan usaha di masa yang akan datang. Kita bisa melihat bahwa para pelaku usaha itu tidak hanya monoton, stagnan di situ, tetapi butuh perkembangan usaha untuk bisa bersaing di masa-masa yang akan datang. Jadi tidak hanya dia jika pengen perusahaannya itu tetap survive, tetap bisa maju dan bertahan, dia harus mampu mengikuti perkembangan yang ada saat ini ataupun yang masa yang akan datang. Nah, jenisnya apa saja untuk mengembangkan sebuah usaha? Yang pertama adalah pengembangan vertikal, di mana diperlukan usaha dengan cara membangun inti bisnis baru yang masih memiliki hubungan langsung dengan bisnis utama. Ya, pengembangan vertikal di sini menurut Subagio tahun 2008, di mana pelaku usaha di sini jika usaha utamanya itu sudah kokoh ataupun memiliki fondasi yang kuat dalam segi finansial dan manajemen, dia harus baru membuka anak usaha baru, ya, membangun usaha baru ataupun anak usaha baru untuk mengembangkan sayap-sayap dari bisnisnya itu. Jadi agar bisnisnya itu tidak hanya satu lini saja. Yang berikutnya adalah pengembangan horizontal, di mana pengembangan horizontal di sini lebih ke membangun usaha baru. Berarti kalau inti itu ke anak usaha, tapi kalau horizontal itu lebih ke membangun usaha baru. Tuh. Nah, itu menurut teorinya Subagio, ya, jenis-jenis pembangun usaha itu. Mulai dari kita mengokohkan bisnis kita terlebih dahulu, setelah itu kita membangun anak usaha, ya, atau kita membangun pesaing kita, dan juga ataupun kita membangun usaha baru yang lainnya. Banyak cara itu, agar kita tidak hanya cuan kita itu tidak hanya dari satu lini saja, tapi berbagai lini. Nah, kalau menurut Bu Maiza pada tahun 2010, beliau menyampaikan bahwa berdasarkan cara pengembangan usaha itu ada 3 jenis. Diperlunya dari hulu ke hilir, ya. Kita mengokohkan bisnis kita mulai dari kita mengembangkan mulai dari bahan bakunya, ya, sampai kita ke pasar, sampai kita menyentuh ke konsumennya. Jadi pengembangan di sini lebih ke kita mulai dari hulunya terlebih dahulu, teknologinya diperbaiki,
sumber materialnya diperbanyak, dan juga kita hilirnya kita pasokan kita ke konsumen dan sebagainya itu benar-benar dijaga dengan baik. Karena dalam kita berbisnis itu tidak hanya sekedar kita tidak semuanya bisa instan ya, semuanya ada prosesnya. Pada prosesnya mulai penataan dari awal sampai kita penyempurnaan untuk bisa memiliki stok atau mendapatkan bahan baku yang terpenuhi, tercukupi, sampai kita benar-benar bisa supply kita ke masyarakat itu juga sudah terpenuhi dengan baik gitu. Yang berikutnya yaitu diversifikasi usaha, di mana membangun usaha di berbagai jenis. Ya, jika bisnis inti kita itu sudah kokoh, kita mulai mengembangkan sayap-sayapnya, melebarkan bisnis kita dari berbagai lini, tidak hanya satu lini saja. Mungkin kita berbisnis di sektor retail, besok di sektor kesehatan, besoknya lagi di sektor food, makanan dan minuman, besoknya lagi. Nah, kita mengembangkan dari berbagai lini, harus belajar menguasai semuanya. Yang berikutnya kita mencoba untuk franchise, di mana kita memiliki hak paten dari brand kita memiliki hak cipta suatu usaha, mulai dari retail ataupun food. Setelah itu kita menjualkan brand kita ke orang lain. Mulai dari kita bisa hanya menjual brand dan juga bahan bakunya saja, mulai dari manajemennya kita bisa melakukan hal itu namanya franchise ya, atau waralaba. Nah, strategi apa yang harus digunakan oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan usaha itu? Menurut Wijaya tahun 2011, hal yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kebutuhan modal. Ya, modal kita sudah terpenuhi apa belum untuk mengembangkan usaha. Setelah itu kita harus melakukan analisis risiko. Tingkat kegagalannya bagaimana? Lebih banyak kegagalannya atau tidak jika kita akan mengembangkan usaha baru. Lalu kita menganalisis keuntungannya. Kira-kira keuntungan kita jika membuka usaha ini, berinvestasi bisnis ini, kira-kira balik modalnya itu cukup lama atau tidak. Dan yang berikutnya, kita harus bisa menganalisis keadaan pasar. Tren pasar seperti apa yang diminati oleh pasar. Ya, apa yang diinginkan oleh pasar saat ini. Yang berikutnya faktor-faktor perubahan. Faktor-faktor perubahan keinginan konsumen yang awalnya menginginkan produk ini dan akhirnya beralih ke produk ini. Kita bisa melihat fenomena yang saat ini hanya sekedar viral sesaat. Masyarakat menginginkan produk ini, tetapi produk yang diinginkan oleh konsumen itu tidak berlaku lama. Nanti akan mudah bosan dan berganti ke arah yang lainnya. Kita bisa melihat tren saat ini ya. Orang lebih saat ini fokus pada bisnis yang lagi viral ini. Nanti nggak lama sudah nggak viral lagi, ganti ke yang lainnya nggak viral lagi, seperti itu. Nah, ini harusnya kita menganalisis faktor-faktor perubahan itu. Nah, yang berikutnya kebutuhan SDM dan keterampilan. Kita melihat staf dan karyawan kita seperti apa. Kita harus sesuaikan dengan kebutuhan dan keterampilan staf yang kita miliki, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, tingkat operasional kesulitan bisnis yang terakhir. Melihat seperti apa tingkat kesulitan dari untuk mengoperasionalkan produk kita. Mulai dari produksinya sampai kita menjual ke konsumen. Nah, berikutnya yaitu strategi pengembangan menurut Hendro di sini ada 5. Yang pertama adalah memperbesar varian produk. Ya, kalau yang tadi itu kita lebih ke yang pertama model, tapi kalau menurut Hendro di sini varian produk kita. Kalau kita hanya memiliki 5 varian produk, mungkin konsumen akan monoton, akan merasa bosan. Makanya kita harus membuat varian-varian baru, ya, varian-varian baru agar lebih menarik lagi konsumen kita. Terus yang berikutnya, melalui kategori. Yang dimaksud dengan melalui kategori di sini kita harus bisa membedakan kategori konsumen kita. Kita membuat produk itu untuk konsumen yang seperti apa? Konsumen untuk kelas menengah ke bawah, kelas menengah ke atas, ataupun kelas atas.
Yang kedua, bidikkan produk yang akan kita buat itu untuk konsumen remaja, anak-anak, ibu-ibu, ataupun yang dewasa. Nah, ini harus kita pikirkan juga. Yang berikutnya, berdasarkan lini produk ya. Lini produk di sini adalah bahan herbal ataupun tanpa bahan pengawet dan sebagainya. Yang berikutnya, berdasarkan fungsinya, di mana kita memproduksi barang ya, memproduksi barang itu disesuaikan dengan apa yang sesuai dengan istilahnya sesuai dengan produk-produk yang kita hasilkan. Kalau tadi kita salah satu contohnya produk yang kita hasilkan itu untuk lini apa? Lini orang dewasa ataupun remaja ataupun anak-anak atau ibu-ibu, ataupun lini untuk orang-orang yang kelas atas, kelas bawah, kelas menengah. Ada beberapa hal yang tetap kita kategorikan. Maka dari itu di saat kita mengembangkan varian produk kita melihat produk kita akan dibuat untuk apa. Oh, kita untuk semua kalangan. Berarti kita ya siap untuk yang muda, yang tua, yang remaja, yang kaya, yang miskin, ataupun yang kelas atas, kelas bawah. Ini menurut teorinya Handoyo di sini. Agar kita bisa membuat varian baru untuk semua kalangan. Nah, jika kita mengembangkan pasar dari sisi sistem penjualannya, itu ada beberapa hal ya. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah banyak strategi pengembangan pasar yang dilakukan pengembangan pasar sistem penjualan, antara lain yang pertama, mengembangkan sendiri, membuka cabang, atau mengembangkan melalui kerjasama. Yang kedua, membuat jaringan pemasaran, membuat penyusunan perencanaan, subkontrak, kerjasama, dan lain sebagainya. Nah, cara pengembangan bisnis melalui penjualan ini kita bisa melalui berbagai cara. Bisa jadi kita melalui reseller kita. Bisa jadi kita membuka cabang. Bisa jadi kita membuka outlet baru di tempat lain yang di daerah situ ternyata konsumen kita juga banyak. Agar mempermudah konsumen kita untuk mencari produk kita, makanya kita harus membuat cabang di daerah sana. Analisis kita seperti itu. Tetapi kita harus melihat jarak produk yang kita buat, jarak bisnis kita dengan cabang kita itu jangan terlalu dekat. Itu akan membuat produk kita itu nanti tidak akan laku, tapi kosnya akan banyak. Contohnya kita membuka makanan dan minuman rumah makan di satu daerah X, dan kita membuat cabangnya jaraknya hanya 5 kilo saja. Ini hanya mempermudah konsumen kita yang ada di sana itu lebih dekat. Berarti konsumen kita yang ada di utama tadi, di daerah X tadi, itu akan berkurang. Karena sebagian yang dari sana itu akan ke sana. Yang daerah A tadi akan ke daerah A tadi, enggak ke daerah X gitu loh. Sedangkan kita hanya membuka cabang daerah situ untuk memenuhi konsumen kita yang daerah A tadi. Kita sudah mengeluarkan kos yang tinggi, tapi konsumen kita terbelah jadi dua. Itu percuma, sama saja kita berarti buang-buang waktu dan uang. Tetapi kita membuka cabang dengan jarak mungkin lebih dari 15 kilo. Nah itu pas. Berarti kita mencari pasar baru di sana. Tapi kalau jaraknya hanya 5 kilo saja, kita itu hanya memecahkan konsumen kita. Yang biasanya di daerah A atau daerah X tadi konsumen kita berada 200, karena kita membuka cabang 2 atau 3 tempat di 5 kilo jarak dari kita, berarti 200 ini hanya kita bagi ke sini. Berarti kan sama-sama kita itu membuang-buang biaya. Itu. Yang berikutnya, pengembangan pasar dengan strategi integrasi atau penyatuan. Strategi ini di mana penyatuan integrasi dengan cara membeli perusahaan. Nah, jadi ada dua jenis, integrasi vertikal dan horizontal. Kalau vertikal di mana kita itu akan menyatukan dua perusahaan menjadi satu, seperti Gojek dan Tokopedia, ataupun mungkin perusahaan kalian
perusahaan A dengan B, di mana perusahaan yang sama-sama saling membutuhkan, ya, saling antara satu dengan yang lainnya. Salah satu contohnya yaitu perusahaan-perusahaan katakanlah makanan dan minuman. Dia akan membeli perusahaan-perusahaan yang menyediakan bahan baku tersebut. Nah, itu menyatukan karena saling membutuhkan itu. Ya, perusahaan mie instan membeli perusahaan gandum. Karena itu saling membutuhkan. Nah, itu adalah vertikal. Tapi kalau horizontal di sini adalah penyatuan perusahaan dengan produk tidak sama. Nah, yang produk dengan tidak sama di sini yang dimaksud yaitu kita memiliki perusahaan sepatu, tapi kita membeli perusahaan alat olahraga, tapi kita membeli perusahaan penyedia jasa keuangan, kita membeli perusahaan telekomunikasi. Nah, ini yang tidak sama itu di situ. Perbedaannya di situ. Vertikal itu lebih perusahaan yang untuk menyatukan karena sama produknya saling membutuhkan. Ya, mie instan dengan gandum, ya, produk makanan dan produk bahan makanan dengan bahan bakunya. Nah, seperti itu. Tapi horizontal itu lebih ke perusahaan dengan produk yang tidak sama. Kita bisa membeli perusahaan-perusahaan yang lainnya saja. Nah, berikutnya pengembangan pasar dengan sinergisme, di mana perusahaan ini ya memiliki dua perusahaan yang berbeda pasar dengan tujuan swap market atau tukar pasar, memperkuat satu sama yang lainnya. Nah, di sini dicontohkan apa saja yang saling menguatkan di sini. Salah satu contohnya rumah sakit dengan asuransi, rumah sakit dengan perusahaan obat, terus perbankan dengan ya asuransi, terus dealer dengan perusahaan asuransi juga. Nah, itu bersinergi, saling berkesinambungan. Nah, tahapan untuk pengembangan usaha itu apa saja? Bagaimana menurut Panji Anuraga tahun 2007, di sini yang tahap pertama adalah kita harus mengidentifikasi sebuah peluang. Ya, mengidentifikasi sebuah peluang. Di mana yang pertama adalah kita merencanakan saran dan usulan, program, hasil berbagai riset, dan juga kita melalui asosiasi, ya, usaha-usaha yang sama. Yang tahapan yang kedua yaitu adalah merumuskan alternatif usaha. Kita merumuskan bisnis kita, ya, melalui dari menganalisis bagaimana caranya untuk program-program dari bisnis itu. Setelah itu dari sekian program yang kita analisis tadi, kita rumuskan, baru kita menyeleksi dari sekian alternatif bisnis yang sudah kita pilih tadi, lalu kita akan melakukan alternatif usaha yang akan kita pilih. Gitu. Setelah itu kita seleksi, ya, kita seleksi dengan cara yang tepat. Nah, berikutnya setelah kita melakukan sebuah seleksi, kita baru melakukan tahap berikutnya adalah pelaksanaan. Ya, bisnis yang sudah kita tentukan tadi kita laksanakan agar bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Oh, kita memilih dari sekian usaha yang kita pilih adalah usaha A. Akhirnya kita tentukan usaha itu, kita laksanakan, ya, alternatif tersebut, baru kita melakukan sebuah evaluasi. Ya, selalu kita melakukan sebuah evaluasi, kita mengkoreksi, memperbaiki usaha kita agar usaha kita itu tetap berjalan mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Nah, tahapan pengembangan usaha menurut Budiarto ya, tahun 2009, kalau tadi menurut Anugoro, kalau sekarang menurut Budiarto itu sudah memiliki ide, ya. Terus menyaringkan ide atau konsep, kita harus memiliki ide, memiliki konsep. Jangan hanya kita berbisnis itu, jangan hanya sekedar kita, oh saya punya ide ini. Idenya ya kita harus kamu konsep dengan baik.
kita rancang dengan benar gitu loh. Mau dibawa kemana arah dari usaha kamu itu. Setelah itu kita baru merancang. Nah, kita memiliki rancangan. Terus habis kita memiliki rencana, kita mulai rancangan dari bisnis plan kita ataupun bisnis plan kita seperti apa. Baru kita bisa mengimplementasikan dan mengendalikan usaha kita. Kita mengimplementasikan usaha kita. Nanti risikonya seperti apa toh? Kita harus punya modal seberapa, mulai dari pembukaan bisnis kita sampai kita benar-benar sudah bisa mandiri. Itu harus butuh waktu berapa lama. Kita harus benar-benar ditulis dalam bisnis plan kita itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.